contohnya ada tulang muda. Ini penyebab sakitnya. Kalau ini penyebab sakitnya berarti harus dioperasi dong. Ya kan? Jadi bukan tulang muda. Ini plantar fasciitis. Sering sekali tumitnya sakit, terutama pada waktu bangun tidur, pas pertama kali napak, tumitnya sakit. Ya, ini termasuk penyakit rematik non-inflamasi. Sakit pinggang, sakit leher, ini juga termasuk penyakit rematik non-inflamasi. Ini bengkak nih, tiba-tiba ya. Ini bursitis, ini juga penyakit rematik non-inflamasi. Ini yang tadi saya bilang trigger finger atau jari pelatuk. Ya, tiba-tiba ada bengkak di sini. Jadi jarinya bisa ditekuk, pas diluruskan susah, harus diplek, ya. Oke. Bahunya tiba-tiba kaku ke segala arah, susah digerakkan. Ini juga termasuk penyakit rematik non-inflamasi, ya. Oke. Nah, penyakit rematik artikuler ini kenanya sendi, tadi saya udah bilang ya, sendi, kenanya persendian. Kalau periartikuler yang tadi kenanya jaringan lunak, ya, di tendonnya, di ototnya, ini periartikuler, ya. Nah, penyakit rematik akut ini biasanya gejalanya kurang dari 6 minggu, kalau kronis lebih dari 6 minggu, ya. Kalau monoartikuler kenanya 1 sendi, kalau oligo kenanya 2-4 sendi, kalau lebih dari 4 sendi namanya poliartikuler, ya, sakitnya lebih dari 4 sendi. Di tangan sakit, di lutut sakit, di panggul sakit, pinggang sakit. Nah, kemungkinan ini penyakit rematik poliartikuler. Bapak Ibu harus cek ke dokter, ya. Oke. Nah, ini pertanyaannya, apakah penyakit rematik hanya diderita orang tua dan balita? Tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa siapapun bisa kena penyakit rematik, ya, mau muda, mau tua, bahkan sejak usia 8 tahun pun bisa ada yang namanya juvenile rheumatoid arthritis atau juvenile ankylosing spondylitis, ya. Dari usia 8 tahun pun bisa kena rematik, ya, karena ini penyakit genetik, penyakit autoimun. Oke. Nah, siapa yang menangani? Nah, Bapak Ibu kalau sakit rematik ke dokter siapa? Bingung kan? Ya, ke dokter siapa? Nah, dokter yang menangani penyakit rematik adalah dokter yang berhubungan dengan muskuloskeletal, otot, tulang, dan sendi, yaitu bisa ke dokter spesialis ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi seperti saya, ya, spesialis ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi, atau ke dokter penyakit dalam yang subbagian reumatologi, biasanya kami ada gelarnya KR, konsultan reumatologi, atau ke dokter ortopedi, boleh, ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada gejala sakit nyeri muskuloskeletal, bisa berobat ke dokter ini, ya. Bukan ke dokter saraf, ya, meskipun nyeri gejalanya, bukan ke dokter saraf, ya. Sekali lagi ya Bapak Ibu, ya, ini, oke. Nah, bagaimana penanganannya? Pengobatannya biasanya kalau penyakit rematik ini tergantung jenis rematiknya apa, ya. Yang pertama bisa dengan farmakologis, jadi dengan obat-obatan, ya. Nah, yang kedua bisa tanpa obat-obatan, dan yang kalau sudah parah, sudah tulangnya rusak, ya harus dibedah, diganti tulangnya, sendinya diganti, ya. Nah, yang paling hati-hati adalah obat-obatan rematik ini. Saya selalu tekankan hati-hati, ya, karena obat-obat rematik itu banyak efek samping, ya. Efek samping pertama adalah di sistem pencernaan, nanti mahnya jebol, ya. Itu saya sering dapatkan pasien usia lanjut, tiba-tiba lemes, nggak mau makan, pas diperiksa HB-nya turun, anemia. Nah, ternyata ada riwayat minum obat rematik terus. Akhirnya mahnya jebol, ya. Begitu dicek, di endoskopi, mahnya sudah luka. Efek samping yang kedua dari obat rematik adalah ke jantung, ya. Obat rematik itu bisa meningkatkan tensi, ya. Juga bisa mempengaruhi jantung. Yang ketiga tentunya adalah bisa mempengaruhi ginjal, ya. Jadi hati-hati dengan obat-obat rematik ini. Kenapa hati-hati? Karena seringnya, ya, kebiasaan budaya pasien kita yang harus diubah, ya. Kalau sudah ke dokter, resepnya diulang 10 kali, ya. Sama aja ke dokter, obatnya sama, udah beli di apotek aja, ya. Betul Bapak Ibu, ya. Makanya saya selalu edukasi ke pasien saya, jangan beli obat sembarangan. Oke, ya, ini sering kejadian karena saya sering dapat pasien seperti ini, ya. Loh, Bapak Ibu minum obat ini sejak kapan? Oh, sudah lama, Dok. Terus ke dokter enggak cuma sekali, resepnya diulang terus, ya. Resepnya diulang karena minum obat itu, obat rematik itu kalau minum memang cespleng, habis minum langsung enak, besoknya bisa aktivitas, bisa jalan. Tapi hati-hati Bapak Ibu, sekali lagi, ya, obat rematik ini banyak efek samping.
obat anti radang atau yang disebut NSAID, non steroid anti inflammatory drugs. Ini NSAID ini model kayak obat anti radang ya, bukan tahan sakit ya Bapak Ibu ya. Obat anti radang ini penggunaannya kalau mau jangka panjang harus diawasi dokter karena tadi banyak efek samping ya. Tapi seringnya kita beli sendiri jadi timbul efek samping ya, hati-hati. Dan yang kedua ada satu obat rematik yang sangat ampuh namanya steroid, kortikosteroid. Biasanya belakangnya obatnya pakai son ya, dexamethasone ya, methylprednisolone yang pakai son itu adalah golongan steroid. Memang itu obat untuk rematik, untuk anti radang ya, dan sangat ampuh. Minum itu besok sudah bisa lari, tapi efek sampingnya banyak sekali ya. Tulangnya bisa kropos, nanti tensinya bisa naik, gula darahnya bisa naik, kulitnya bisa jerawatan, ya, ginjalnya bisa rusak. Nah, ini zaman dulu 10 tahun lalu sering dijual di apotek, namanya pil kombinasi. Pilnya warna-warni, ya. Biasanya apotek itu suka jadi dokter sendiri, ya. Maaf ya kalau ada yang punya apotek, tapi ini kenyataan. Ya, ini kenyataan. Oh, sakitnya apa? Oh, ini aja obatnya. Ya. Betul kan? Itu yang terjadi. Ya, makanya saya selalu edukasi. Ya, dulu 10 tahun lalu itu banyak ditemukan steroid dijual bebas, pilnya kombinasi. Oh, ini pil rematik, ibu sakit pinggang, pegel-pegel, ini pil kombinasi sangat efektif. Itu isinya semua steroid. Diminum memang cespleng. Ya, pilnya biasanya warna-warni. Diminum cespleng enak. Ini obat asam urat, pil kombinasi, jamu asam urat, isinya steroid semua. Diminum memang langsung bengkaknya hilang, jalannya enak. Tapi jadi pasien jadi ketagihan. Begitu sakit lagi, beli lagi, diulang lagi. Tahu-tahu mahnya jebol, tensinya naik, gula darahnya naik, ya, ginjalnya kena. Ya, jadi hati-hati sekali dengan obat-obat rematik ini ya. Harus konsultasikan ke dokter karena obat rematik itu seperti pisau bermata dua, bisa juga membunuh, bisa mengobati. Oke? Ya. Nah, pengobatan tanpa obat yaitu adalah bisa dengan fisioterapi ya, exercise, latihan ya, dengan alat bantu jalan ya, bisa juga dengan yang lain, dan kalau sudah lututnya sudah rusak ya, tindakan bedah ya. Jadi hati-hati. Oke. Nah, ini pertanyaannya tadi saya sudah jelaskan ya, apakah obat rematik aman ya? Obat rematik itu sangat hati-hati penggunaannya karena banyak efek samping. Efek samping pertama adalah ke pencernaan, kedua ke jantung, dan ketiga juga ke ginjal ya. Nah, sebisa mungkin kalau kita bisa menghindari obat-obatan ini lebih baik ya, karena kita sekarang hari ini nanti khususnya kita akan belajar mengetahui mengenai apa yang namanya marin placenta ya, SOP 100 ya. SOP 100 ini, marin placenta ini adalah salah satu suplemen ya yang kandungannya sangat baik untuk sendi ya. Jadi kita bisa gunakan juga untuk meredakan peradangan sendi atau penyakit rematik dengan minum SOP 100. Kenapa? Karena ini. Nah, ya, SOP 100 ini mengandung asam hyaluronat. Asam hyaluronat ini pelumas sendi ya. Bukan glukosamin ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sering sekali kan pasien saya nanya, "Dok, saya boleh minum glukosamin tidak?" Ya, Bapak Ibu mungkin tahu ya glukosamin ya. Banyak itu ya. Saya dibelikan anak saya dari Amerika, dari Australia glukosamin untuk sendi. Boleh enggak? Tidak ada efeknya untuk lutut ya. Saya kasih tahu sekali lagi, kalau Bapak Ibu sakit lutut, penelitian mengatakan glukosamin tidak ada manfaatnya. Ya. Oke. Ya, sekali lagi ya. Kalau Bapak Ibu sakit lutut, glukosamin, hasil penelitian, bukan kata saya ya, hasil penelitian mengatakan glukosamin itu tidak bermanfaat untuk mengurangi tipisnya tulang rawan ataupun mengurangi celah sendi yang semakin rapat ya. Jadi hati-hati, bahkan di luar negeri itu saking latahnya semua mengandung glukosamin. Kalau di Indonesia kan semua mengandung kalsium tinggi ya, susu semuanya mengandung kalsium tinggi ya, permen mengandung kalsium tinggi. Kalau di luar negeri semua mengandung glukosamin ya, bahkan ada soft drink ditulis mengandung glukosamin, baik untuk persendian. Bahkan permen pun ada yang mengandung glukosamin. Nah, makanya di Amerika diadakan penelitian karena lembaga konsumen di Amerika tuh bilang ini rakyat saya kok menghabiskan uang untuk beli glukosamin sangat besar sekali. Setelah diteliti ternyata tidak ada efeknya. Oke, ya, jadi kedokteran itu selalu berkembang
Dan kita selalu harus berdasarkan penelitian. Kalau mau minum obat, mau mengkonsumsi obat, yang nomor satu adalah kita harus tahu dulu obat ini ada uji klinisnya tidak, ya sudah diteliti berapa lama. Jangan cuman kata ini, kata itu, kata ini, kata itu, ya. Oke. Nah, Marin Placenta atau SOP 100 ini kenapa bisa baik untuk persendian? Karena dia mengandung asam hyaluronat. Asam hyaluronat ini untuk pelumas sendi, ya. Dimana pada penyakit rematik itu biasanya pelumas sendinya sudah berkurang, olinya sudah habis, ya. Makanya kadang digerakkan bunyi-bunyi, ya. Nah, SOP ini juga mengandung kondroitin. Kondroitin ini adalah suatu protein, ya, untuk pembentukan tulang rawan sendi, ya. Jadi gabungan asam hyaluronat dan kondroitin. Dan SOP 100 ini juga mengandung kolagen, ya. Kolagen ini sangat penting untuk sendi kita karena tulang rawan sendi kita yang bisa bikin sendi kita bergerak tanpa bunyi, tanpa nyeri karena adanya kolagen, adanya pelumas, ya. Nah, kemudian juga ada elastin. Elastin ini juga dibutuhkan untuk sendi, ya. Jadi SOP ini bukan cuma buat kulit supaya kulitnya kencang dan cantik, ya, tapi juga untuk sendi sangat baik karena mengandung kolagen, ya. Makanya kenapa kok bisa untuk sendi, ya, bisa untuk suplemen untuk penyakit rematik karena kandungannya memang sangat bermanfaat untuk fungsi sendi yang normal, ya. Dan juga di samping itu juga ada asam amino, ya. Bapak Ibu sekalian tahu tidak bahwa sebetulnya yang namanya Marin Placenta atau SOP ini, ya, isinya adalah asam amino esensial. Ya, asam amino esensial itu adalah protein yang tidak bisa dibentuk oleh tubuh kita, harus didapatkan dari makanan. Ya. Nah, SOP 100 kandungannya adalah asam amino esensial. Sama seperti plasenta manusia juga sama. Kandungannya adalah asam amino esensial. Bukan stem cell, ya. Sekali lagi, ya. Saya mau menjelaskan, Bapak Ibu sekalian yang ada di sini sekalian, jangan sampai salah menjelaskan. Ya. Program suplemen itu bukan stem cell. Ya, saya sering didatangi karena saya bergerak di bidang regeneratif medicine, ya, saya sering didatangi sama orang yang mau jualan, ya. Ini stem cell dari buah ini stem cell dari buntut domba, ini stem cell dari kulit domba, banyak sekali. Dia klaim ini stem cell. Ya. Saya no comment karena yang namanya stem cell harus dari tubuh manusia. Sekali lagi, ya, Bapak Ibu, ya. Yang namanya stem cell harus dari tubuh manusia dan dari tubuh sendiri, namanya autologus. Stem cell itu cuma bisa diambil dari darah, dari plasenta, dan dari sumsum tulang. Tidak bisa diambil dari hewan, diambil dari buah. Itu tidak masuk akal dan nonsense. Ya, jadi saya edukasi Bapak Ibu sekalian di sini sekalian, karena sekarang lagi ngetren apa-apa stem cell. Ya, biar orang percaya, oh stem cell. Ya. Ya, jadi tidak ada suplemen stem cell yang tidak berasal dari tubuh manusia. Ya, sekali lagi, ya, Bapak Ibu, jadi jangan salah itu salah pengertiannya, ya. Saya belajar regeneratif medicine di Serbia, ya, di Belgrade, ya. Bahkan di sana dokter-dokternya, profesor saya juga tahu bahwa di Indonesia tuh banyak stem cell, kan. Ya, banyak stem cell dari apel, stem cell dari telur, stem cell dari pokoknya semua stem cell. Sampai bingung profesor saya. Ya, kok bisa Indonesia produksi stem cell dari buah? Gimana caranya, saya mau belajar, kan? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian harus pulang dari sini harus pinter semua, ya. Jangan sembarangan bilang stem cell, ya. Tapi kalau suplemen ini memberi nutrisi pada stem cell, yes. Saya percaya, itu betul, ya. Jadi semua suplemen yang ada di SOP ini, asam amino esensial ini adalah memberi nutrisi pada stem cell. Tubuh kita tuh punya sel yang bisa beregenerasi sebetulnya setiap hari, ya. Kita tuh adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Tubuh kita tuh sebenarnya melakukan regenerasi sel setiap hari. Sel kita mati setiap hari, diganti yang baru, ya. Nah, dalam proses penggantian sel itu, dengan bertambahnya usia, proses pergantian sel tubuh kita akan berkurang. Nah, suplemen inilah yang akan membantu memberikan nutrisi supaya proses regenerasinya berjalan terus, ya.
Bapak Ibu sekalian ngerti ya sekarang ya? Jadi ini bukan stem cell ya. Jadi kalau nanti ada yang overclaim, hati-hati. Saya harap tim Bandung semua tidak salah mengedukasi. Ya. Karena berbahaya sekali, nanti yang kena kita semua. Ya, perusahaan juga nanti kena. Kalau saya seorang dokter spesialis, jadi saya sangat idealis. Ya, saya tidak mau sembarangan bilang ini stem cell. Oke? Ya, jadi sekali lagi SOP isinya kemarin asam amino esensial. Asam amino itu adalah protein yang tidak bisa didapatkan, yang tidak bisa diproduksi, harus didapatkan dari luar. Dan asam amino ini adalah fungsinya pembentukan untuk memberikan nutrisi pada sel. Ya, sel kita mendapatkan makanan itu dari protein. Ya, sel kita mendapatkan makanan dari asam amino. Ya, semua kerusakan sel kita mendapatkan makanan dari asam amino. Makanya kenapa marin plasenta ini bisa untuk meregenerasi sel, betul, ya, karena dia memberikan nutrisi pada sel, ya. Oke, jadi jelas ya Bapak Ibu ya. Sekarang ngerti kan apa itu marin plasenta? Kenapa kok bisa untuk sendi, ya, bukan cuma untuk apa kulit, untuk rambut, ya. Kenapa bisa untuk regenerasi sel? Bapak Ibu harus mengerti karena isinya adalah nutrisi untuk sel. Dan untuk sendi karena isinya juga adalah mengandung pelumas sendi, mengandung kolagen dan elastin. Oke. Nah, apakah penyakit rematik bisa sembuh? Pertanyaannya kan, ya. Sering sekali kan Bapak Ibu sekalian, ya, saya jelaskan bahwa kesembuhan suatu penyakit itu cuma ada 3 ya Bapak Ibu ya. Satu adalah sembuh dalam arti kata penyakitnya tidak ada lagi di dalam badan kita. Contohnya kita kena infeksi kuman, ya, batuk pilek, ada kumannya. Kita berikan antibiotik, kumannya mati, selesai. Tidak ada lagi di dalam tubuh kita. Itu kriteria sembuh yang sering orang awam anggap. Dok, saya bisa sembuh tidak? Ya. Nah, yang kedua kriteria sembuh adalah namanya remisi. Ya. Remisi itu adalah penyakitnya tetap ada di badan kita, tapi tidak berbahaya, tidak menjadi aktif, tidak menimbulkan komplikasi. Namanya remisi. Remisi ini adalah penyakit-penyakit genetik, asma, penyakit rematik, autoimun. Tujuan dokter mengobati adalah penyakitnya dibikin tidur, karena genetiknya tidak bisa dirubah. Kriteria sembuh yang ketiga adalah paliatif, penyakit stadium akhir, cancer, HIV stadium akhir. Tujuan dokter ngobatin apa? Supaya penderita pasien itu bisa benar-benar rest in peace tanpa penderitaan. Ya, jadi diobatinnya apa? Nyerinya diobatin, ya. Itu namanya paliatif, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua penyakit apapun kriteria sembuhnya cuma 3. Tergantung jenis penyakitnya. Sembuh dalam arti kata di tubuh kita tidak ada lagi, atau remisi. Remisi penyakitnya tidur, tidak berbahaya. Atau paliatif, dokter hanya mengobati gejalanya supaya pasien penderitaannya berkurang, kualitas hidupnya tetap baik, ya, dan bisa meninggal dengan tanpa penderitaan. Ya, itu semua penyakit, ya. Jadi kalau Bapak Ibu tanya ke dokter, "Dok, saya bisa sembuh nggak?" Nah, dokter pasti tanya dulu, sakit ibu apa? Ya. Tapi jangan bilang, "Oh, ini penyakit orang tua." Nah, saya paling sebel kalau ada yang bilang begitu. Ya, sering kali pasien saya bilang, "Dok, kata dokter saya ini penyakit orang tua." Saya bilang semua orang pasti tua. Kalau begitu kamu kenapa datang ke saya? Kan namanya juga penyakit orang tua, sudah aja terima. Betul? Kenapa datang ke saya berobat? Itu saya paling sebel kalau ada yang bilang, "Oh, ini penyakit orang tua, nggak bisa diapa-apain." Loh, kenapa saya harus datang ke Anda? Kalau saya jadi pasiennya, saya akan tanya ke dokternya, "Kenapa saya datang ke Anda kalau ini penyakit orang tua?" Semua juga pasti tua. Semua juga pasti akan kena penyakit ini. Terus saya kan datang mau cari solusi. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang ngerti ya maksudnya ya. Jadi kriteria kesembuhan itu ada 3. Bukan bilang, "Oh, ini penyakit orang tua, nggak bisa diapa-apain, juga percuma lah." Bukan begitu, ya. Bukan begitu, oke? Nah, ini adalah kriteria penyakit rematik ini, termasuk sembuhnya adalah remisi, penyakitnya dibikin tidur. Apa kriteria remisi? Ya, pasiennya nggak ada nyeri, nyerinya hilang. Kemudian kalau di aktivitas sehari-harinya tidak terganggu, ya. Kemudian staminanya juga lebih baik, ya. Dan dari pemeriksaan darah, tanda-tanda radangnya berkurang, laju darahnya berkurang, HSCRP-nya juga berkurang. Ini kriteria remisi penyakit rematik. Oh ya, saya lupa satu hal lagi. AFC ini kenapa bisa untuk mengobati penyakit, untuk suplemen
artritis atau penyakit rematik karena dia mengandung antioksidan. Ya. Nah, antioksidan ini diperlukan di tubuh kita untuk membantu proses regenerasi. Setiap hari tubuh kita melakukan metabolisme, bekerja tubuh kita ini menghasilkan produk. Ya, produk akhir ini salah satunya adalah radikal bebas. Ya, radikal bebas ini adalah penyebab dari nanti kanker, semua penyakit itu penyebabnya karena radikal bebas. Itu adalah waste product dari tubuh kita. Nah, ditangkap dengan antioksidan. Antioksidan ini ada yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri, harus didapatkan dari makanan, ya, harus didapatkan dari luar. Nah, SOP Marine Placenta ini karena mengandung banyak asam amino dan dia berfungsi sebagai antioksidan, ya, makanya bisa untuk mengobati atau suplemen penyakit rematik. Oke, apa komplikasinya kalau tidak diobati penyakit rematik? Komplikasinya tentunya jadi cacat, ya, kakinya jadi bengkok, ya. Kemudian apa? Kalau sudah kakinya bengkok, aktivitas sehari-harinya terganggu, ya, jadi kaku, mau kemana-mana males, ya. Biasanya ikut arisan, ya, biasanya tiap tahun pergi jalan-jalan karena kakinya kaku, kakinya bengkok, tidak bisa. Akhirnya apa? Depresi, ya, depresi, ya, biasanya tiap tahun jalan-jalan, sekarang kakinya sakit, tidak bisa kemana-mana, ya. Lama-lama kalau didiamkan lagi timbul deformitas, kelainan bentuk sendinya, bengkok-bengkok, ya. Terus kalau sudah deformitas begini harus dioperasi, ya. Oke, ini adalah komplikasinya. Penyakitnya tidak mematikan, tapi mengganggu aktivitas sehari-hari dan mengganggu fungsi kita sehari-hari, ya. Oke, apa hubungannya? Nah, ini penting sekali, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Seringkali pasien nanya, dok, saya tidak boleh makan apa? Karena kata teman saya jangan makan yang hijau-hijau, ya. Benar, sering dengar itu? Ya, jangan makan yang hijau-hijau, nanti jadi rematik. Jangan makan yang dingin-dingin, nanti jadi rematik. Ya, betul? Saya kasih tahu bahwa penyakit rematik tidak ada hubungannya sama makanan. Sampai saat ini, ya, secara kedokteran penelitiannya tidak ada yang berhubungan, mengatakan ada hubungan langsung dengan makanan, kecuali asam urat. Kecuali asam urat. Tapi bukan berarti semua sakit sendi asam urat, ya, sekali lagi. Ya, kadang-kadang, oh ini sendinya sakit, wah asam urat ini, ya. Sama seperti, oh ini ototnya pegel, kolesterolnya tinggi. Nah, itu salah. Kolesterol tinggi tidak pernah bergejala. Sekali lagi Bapak Ibu, ya, jangan salah, itu udah puluhan tahun ini ilmu yang salah, ya. Pegel-pegel langsung bilangnya kolesterol tinggi. Pas dicek, oh kebetulan memang tinggi, tapi bukan karena kolesterol tinggi menyebabkan sakit otot. Itu salah. Makanya kenapa dokter menyarankan kalau kita kolesterolnya tinggi harus dicek rutin, minimal 3 bulan sekali, cek darah atau 6 bulan sekali. Karena kolesterol tinggi tidak pernah gejala, tahu-tahu jantungnya nyumbat, tahu-tahu stroke. Pas dilihat, oh kolesterolnya ternyata tinggi. Ya, faktor risiko kolesterol tinggi itu menyumbat pembuluh darah karena dia lemak. Tidak menimbulkan gejala, tapi obat kolesterol yang dimakan jangka panjang bisa merusak otot. Ya, jadi sekali lagi, ya, Bapak Ibu, ya. Ini penting ini, ya, obat kolesterol yang dimakan jangka panjang, jenis-jenis obat kolesterol tertentu bisa menimbulkan namanya miopati, kerusakan otot. Ya, bukan berarti kalau kolesterolnya tinggi ototnya pegel, ya. Itu salah. Kemudian juga sama, sakit sendi asam uratnya tinggi, belum tentu. Ya, Bapak Ibu, ya, jelas, ya. Belum tentu asam urat. Jadi penyakit rematik tidak ada hubungannya sama makanan, ya. Belakangan beberapa tahun lalu lagi ngetren. Pernah dengar makan kismis direndam dry gin? Pernah dengar? Makan buah cengkaleng? Pernah dengar? Nah, daripada makan itu mending makan SOP. Sudah jelas penelitiannya, ya. Sudah jelas penelitiannya, sudah jelas kandungannya, ya. Kalau makan cengkaleng, ya mesti berapa ton makannya, ya kan? Kalau makan kismis direndam dry gin, ya mesti berapa banyak? Apa? Tidak ada penelitiannya, ya. Tapi kalau SOP sudah ada penelitiannya. Jadi mending makan SOP 1 saset 2 kali 1, ya.
daripada makan cengkaleng, waduh, dengan susah payah makan. Ya, Kolang-kaling ya. kolang-kaling, ya. Ya itu kan lagi keren kan? Ya, kolang-kaling, kismis direndam dry-gin sampai dry-gin laku itu waktu itu. Ya, kismis habis semua. Ya, kismis hijau direndam dry-gin, semua orang bilang, oh iya bener, ini bermanfaat. Itu kadang-kadang psikologis, ya. Tapi tidak terbukti secara ilmiah, oke? Ya, jadi tidak ada hubungan sama makanan ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Pantangannya apa? Kalau orang sakit rematik ya pantangan umum ya. Seperti tadi saya bilang bahwa penyakit rematik ini adalah penyakit autoimun. Jadi di mana antibodi kita kadang-kadang berlebihan. Jadi kita harus cukup istirahat, hindari stres ya. Cukup istirahat, hindari stres ya. Kemudian juga obat yang dilarang tadi kortikosteroid tadi saya sudah jelaskan. Dan jangan minum jamu-jamuan ya. Jamu-jamuan bikin sendiri tidak apa-apa. Tapi kalau jamu-jamuan yang di toko, hati-hati ya Bapak Ibu sekalian karena banyak mengandung steroid. Jamu asam urat itu paling banyak sekali. BPOM menemukan bahwa hampir 50% jamu asam urat mengandung steroid. Itu tahun 2010. Ya, tahun 2010 dicek jamu asam urat itu 50%-nya mengandung steroid. Memang cespleng. Ya, hati-hati dengan jamu asam urat, ya. Itu mengandung kortikosteroid, ya. Kalau mau bikin jamu, bikin sendiri, ya. Apa jamu yang bagus yang bikin sendiri untuk sendi, jahe, ya. Terus lemongrass, ya, itu bagus, ya. Jahe, lemongrass, sama satu lagi adalah paria. Tahu paria? Pare. Nah, pare. Karena pare itu kandungan antioksidannya tinggi. Nah, bikin jamu itu bikin sendiri tiap hari diminum. Memang belum ada penelitiannya, tapi kandungan buah-buahan tersebut sudah terbukti, ya. Oke. Nah, apa pantangannya? Tidak ada pantangan khusus ya, tergantung sendinya yang terkena. Jadi kalau sendinya kena kaki, tangan ya harus aktivitasnya harus dikurangin ya. Kalau kenanya lutut ya harus dikurangin ya, jangan bebannya berlebihan ya, berat badan harus dijaga jangan berlebihan ya. Terus yang satu hal lagi, penyakit rematik ini seringnya kambuh karena infeksi. Infeksi yang dianggap sepele, yang sering kali tidak terlihat adalah di gigi. Ya, saudara sekalian hati-hati. Gigi, kenapa dokter gigi bilang setahun sekali periksa gigi? Ya, itu namanya focal infection. Jadi ada infeksi yang tersembunyi yang tidak terlihat. Itu sering menimbulkan gejala rematik yang kambuh. Karena orang itu punya genetik rematik, ya. Tiba-tiba nggak ada sebab lututnya bengkak, ya. Bengkak, diobatin nggak sembuh-sembuh. Begitu dicek giginya, oh banyak sisa akar. Itu harus dicabutin, ya. Ada bolong nggak ketahuan. Begitu giginya diperbaiki, rematiknya sembuh. Infeksi yang kedua yang sering kali tidak terdeteksi adalah infeksi saluran kencing, ya, terutama wanita. Kenapa wanita lebih sering kena infeksi saluran kencing? Karena saluran kencingnya pendek. Laki-laki panjang saluran kencingnya, karena pendek, jadi hubungan dengan dunia luar lebih dekat. Jadi sering kena infeksi. Wanita sering kena infeksi saluran kencing, ya. Jadi infeksi saluran kencing, infeksi di gigi ini jangan dianggap sepele. Sering kali menimbulkan penyakit rematik ini kambuh. Penyakit rematiknya nggak sembuh-sembuh, diobatin sana sini nggak sembuh-sembuh. Ketika dicek, oh ternyata giginya banyak focal infection, banyak sumber infeksi yang tidak terlihat. Saluran kencingnya juga infeksi, ya. Nah ini hati-hati, ya. Oke. Nah, terima kasih, ya.